banyak. Oh, siap. Bunda Eva, Bunda. Ya, terima kasih Pak Sugi ya. Iya, Pak Sugi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, dibuka kameranya dulu, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dibuka, Ustadz. Sudah saya undang. Belum dibuka kameranya? Belum dibuka. Sudah saya undang itu, Ustadz. Diketik simpan saja, Ustadz. Simpan, ada muncul simpan di situ tidak? Sebentar. Iya, oke Ustadz, siap. Sudah muncul Silakan. ya? Sudah. Ya. Saya tidak ada tim sekarang, saya lagi di Pekanbaru soalnya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bang Loding, Bunda Vera, Mpok Eva dari Nederland, dan teman-teman semua para apologet baik dari muslim maupun yang non muslim. Alhamdulillah malam ini saya kebetulan jadwalnya tidak ada ceramah karena sudah diganti tadi kuliah subuh, juga live dari Pekanbaru. Saya hanya minta ceramah itu 1 hari sekali saja karena jaraknya jauh-jauh, jadi saya terlalu capek kalau sehari 2 kali. Nah, selama 10 hari ini kebetulan malam ini saya kosong. Kok di dalahnya tadi pagi saya mikir, ini kosong, sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk live ya. Saya entah kenapa ini Mpok Eva, saya kok jadi ketagihan ya main TikTok ini. Iya, serius. Saya baru 2 minggu ini kan tampil di TikTok ini secara online ya. Sebelumnya saya paling offline aja. Kalaupun ada yang taping begitu ya ceramah-ceramah ini karena memang kesibukannya ngelola pesantren ya. Tapi setelah saya melihat TikTok belakangan ini, kok batin saya terpanggil ya untuk mengisi konten-konten yang baik, yang positif. Sebab 90% lebih konten-konten TikTok ini masih maksiat. Ya, hal-hal yang tidak berguna, yang menghadirkan dosa dan sebagainya. Nah, begitu saya mengikuti ya kegiatan apologet ini, kok merasa manfaatnya besar. Apalagi yang nonton itu sampai 32.000 gitu kan. Ini kan manusia yang kalau dikumpulkan di tanah lapang mungkin penuh itu Senayan. Artinya betapa besarnya jumlah pengikut yang mendengarkan dakwah kita lewat TikTok ini secara live ya. Artinya mereka bisa mendapatkan ilmu, wawasan, baik itu muslim maupun tidak muslim. Jadi saya main TikTok ini bukan mau mengejar target follower atau juga cari gift-nya, tidak. Nah, ya kalau dikasih gift-nya ya nggak apa-apa, kan banyak manfaatnya nanti. Cuma saya melihat ini manfaatnya besar. Untuk sarana dakwah kita bisa memberikan informasi dan menanamkan pengaruh agama kita kepada orang-orang non-muslim yang menyaksikan tayangan-tayangan kita ini. Oleh karena itulah, orang kalau sudah jatuh cinta kan berat itu Bang Luding. Maka mulai tadi malam saya ceramah Maulid Nabi di Pekanbaru, saya buat live itu. Tadi pagi juga kuliah subuh live saya. Ya, itu juga cukup ribuan yang menyaksikan. Tapi memang saudara-saudara kita oten, walaupun saya ceramahnya lurus-lurus, tetap aja ada yang kritik,
ada yang menghujat dan sebagainya. Tapi saya tidak pernah terpengaruh, karena dalam dakwah ini memang tidak bisa kita harapkan semua orang senang dengan kita. Bahkan saya meragukan dakwah seseorang itu kalau semua orang senang. Nah, saya ragu itu yang disampaikan kebenaran atau memang hiburan gitu ya. Biasanya yang semua orang suka, tidak ada yang komplain kalau materinya hiburan. Apalagi lucu-lucu, menyenangkan gitu kan. Di saat orang lagi stres, banyak masalah, lalu menonton hiburan yang kayak begitu, rasanya terhibur. Tapi kalau dakwah ini, ya dakwah ini kan kebetulan ada tidak ada yang abu-abu. Kalau kita bicara dakwah ini ya hitam putih saja, hak atau batil, tidak ada yang abu-abu begitu ya. Nah, oleh karena itulah semoga dengan dakwah kita di live ini bisa ditonton masyarakat lebih luas lagi, baik muslim maupun tidak muslim. Yang muslim kita harapkan dia semakin bertambah kuat imannya. Yang non muslim semoga ini menjadi wasilah, menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang saya tahu saudara-saudara kita itu yang lahirnya non muslim, mereka tidak pernah mendalami, mengkaji agamanya secara kontinu, secara intensif. Mereka hanya mendapatkan pengajaran dan doktrin-doktrin agama di rumah ibadah mereka saja. Beda dengan kita. Kita ini mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Islam itu dari kecil, kita sudah mendengarkan kajian-kajian ilmiah itu. Sehingga kita tidak bodoh-bodoh amat, banyak informasi, banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi kalau saudara kita ini memang ya lebih banyak mereka menjalankan agama itu secara dogmatis. Ya, tidak perlu mempelajari, kira-kira begitu. Maka dengan program yang semacam ini, saya berharap teman-teman kita OTEN ini bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru yang bernuansa perbandingan agama. Amin ya rabbal Amin. Allahumma amin. Nah, saya yakin walaupun belum naik, pasti banyak saudara-saudara kita OTEN atau non-muslim ini yang hadir menyaksikan live kita malam ini ya. Apalagi temanya sangat menarik. Saya sengaja memilih tema-tema yang agak slow gitu, yang agak soft gitu ya. Saya tidak mau yang keras-keras, apalagi saya tidak memilih tema-tema yang menyinggung perasaan orang lain. Maka tema kita menarik adalah persamaan hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Alkitab, atau di dalam agama Islam dan agama Kristen. Nah, ini yang kita cari persamaan-persamaannya. Nah, ketika saya melakukan satu penelitian terhadap dua kitab suci ini, timbul pertanyaan, kenapa banyak sekali kita menemukan kesamaan di dalam ajaran Al-Quran maupun dalam Alkitab, baik yang menyangkut hukum maupun konsep ketuhanan gitu ya. Ya, kalau saudara-saudara kita OTEN mengatakan, ya Al-Quran kalian itu banyak mencontek, menjiplak katanya. Nah, ini kalau pendekatannya pendekatan yang sinis, pendekatan yang tidak ilmiah. Tapi kalau orang yang pendekatannya dengan yang objektif, maka saya akan menjawab, kalau kemudian banyak persamaan hukum antara Al-Quran dan Alkitab, ya itu karena memang tadinya bersumber dari Tuhan yang sama. Jadi bukan soal contek-mencontek. Saya kasih contoh ya, satu analogi misalnya terhadap Undang-Undang Dasar 45 atau Orde Lama lah. Kan Orde Lama ini lebih dulu ada daripada Orde Baru. Pertanyaan saya, ketika Orde Baru lahir, apakah undang-undang, hukum-hukum yang terdahulu yang ada di Orde Lama itu dihapus atau dianulir semuanya? Tidak. Tentu tidak. Kemudian kalau sama, ada persamaan antara undang-undang yang ada di perjanjian lama, Orde Lama dengan Orde Baru, apakah bisa kita katakan Orde Baru itu menjiplak, ya, mencontek ajaran-ajaran Orde Lama? Saya pikir bukan begitu. Karena
Orde Lama itu acuannya Undang-Undang Dasar 45. Orde Baru itu juga acuannya Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita analogikan UUD itu, kita analogikan ada sumbernya dari Allah. Nah, kalau kemudian ada nabi yang lebih dulu lahir, yang diutus oleh Allah kepada umat di zamannya, diturunkan oleh Allah seperangkat aturan, yang aturan-aturan itu masih dipandang relevan untuk diteruskan oleh nabi yang berikutnya, dan seterusnya. Apakah kita lalu mengatakan nabi yang datang ini mencontek, menjiplak? Kan tidak begitu. Sebab undang-undang itu, aturan itu, hukum itu datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memang Tuhan kita sama. Ya, seluruh manusia di muka bumi ini Tuhannya sama, nggak ada Tuhan yang macam-macam, Tuhannya sama. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhan kita beda, tidak sama. Tuhannya orang Kristen dengan kita beda, tidak. Tuhannya orang Hindu dengan kita beda, tidak. Yang beda itu bukan Tuhannya, tapi yang beda itu adalah objek sembahannya. Bisa dibedakan kira-kira? Jadi objek sembahannya itu yang menjadi beda. Tuhannya sama tidak sama. Tuhan kita dan Tuhan mereka Allah. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Tuhan kita dan Tuhan mereka sama. Yang beda adalah objek sembahannya. Paham dah? Kira-kira ya? Objek sembahannya, mereka menjadikan objek sembahannya itu ada yang manusia yang dianggap Tuhan, ada yang patung lalu dianggap Tuhan, ada yang gunung dianggap Tuhan, ada arwah-arwah lalu dianggap Tuhan. Kan yang beda itu objek sembahannya, bukan Tuhan. Tuhan itu sama. Tuhan seluruh alam ini, Tuhan seluruh manusia itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan kita dengan mereka adalah objek sembahannya. Kalau kita objek sembahannya adalah betul-betul Allah yang menciptakan kita. Tapi saudara-saudara yang lain, objek sembahannya beda. Maka menjadi beda kita dengan mereka. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Karena bersumber dari Tuhan yang sama, kemudian kalau aturan-aturan itu bersambung, ya saya pikir gak ada masalah. Kita tidak bisa mengatakan itu dicontek. Karena yang bikin aturan itu juga bukan Nabi yang bersangkutan. Yang menurunkan aturan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan jelas itu. Allah yang menurunkan aturan itu. Maka kalau kemudian kita melihat hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ya banyak persamaan, walaupun banyak juga perbedaan. Ya kan? Nah, perbedaan itu kadang-kadang bisa dilatar belakangi oleh ya perubahan perubahan kandungan kitab suci itu sendiri. Tapi apabila kitab itu memang benar, masih bersumber dari Tuhan, dipastikan itu banyak kemiripan, banyak kesamaan. Contohnya misalnya ya hukum kisos misalnya. Hukuman yang sepadan, hukuman yang setimpal misalnya. Nah, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, itu banyak yang mirip dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Coba, ya saudara-saudara yang non-muslim, kalau menyaksikan live saya ini, coba antum buka Kitab Imamat pasal 24 ayat 19. Ya, Kitab Imamat pasal 24 ayat 19. Saya sulit menghafal kalau sumbernya dari Injil, dari Alkitab. Tapi kalau dari Al-Quran kok saya cepat banget menghafal. Nah, ini dia. Ya, saya tidak perlu lihat gini Quran. Tapi kalau saya mengambil ayat dari Alkitab, ya, baik sekarang maupun dulu, saya kok tidak bisa menghafal gitu loh. Ya, tidak bisa menghafal. Tapi kalau dari Al-Quran, 2-3 kali kita baca itu, walaupun tidak sengaja kita menghafal, tapi karena keseringan dibaca, itu langsung hafal aja kita lengket. Nah, inilah perbedaannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah benar-benar mukjizat, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya ketika menukil dalil-dalil referensi dari Alkitab,
Saya kok berusaha menghafal, nggak bisa hafal saya. Ya, mau tidak mau saya harus catat agar tidak salah. Nanti teman-teman protes, ya kamu bacanya itu salah itu. Nah, kalau saya catat kan tidak salah lagi. Dan ini saya ambil dari kitab suci mereka. Contoh tentang hukum kisos. Apa itu hukum kisos? Hukum kisos itu artinya adalah hukum yang setimpal, hukum yang sepadan. Nah, di dalam Alkitab banyak kita temukan, misalnya dalam Perjanjian Lama, di dalam Kitab Imamat pasal 24 ayat 19. Bunyinya begini. Apabila membuat sesamanya cacat, begitulah harus dilakukan kepadanya. Jadi kalau ada seseorang melukai orang lain sampai cacat, maka balasannya harus yang setimpal. Patah ganti patah, gigi ganti gigi, seperti orang lain yang dibuatnya. Nah, ini dalilnya. Kemudian bisa diperkuat lagi dalam Kitab Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25. Yang berbunyi begini. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka-luka, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini ayatnya tertulis ini. Kalau kita buka dalam Al-Quran, coba dibuka Al-Quran, surat kelima, surat kelima ayat 45, surat Al-Maidah. Ini nanti akan mirip. Ya, kata Allah, wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Nah, ini ayatnya, Pak. Ya, sungguh telah kami catat, kami tuliskan, kami abadikan kepada mereka, dimulai di dalam Taurat, berlaku hukum kata Allah, anna nafsa bin nafsi, nyawa diganti dengan nyawa, wal aina bil aini, mata ditebus dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung ditebus dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga ditebus dengan telinga, was sinna bis sinni, gigi ditebus dengan gigi, wal juruha qisas, dan luka-luka juga ada kisosnya. Luka bayar dengan luka. Nah, ini kan sama. Ini sama hukuman kisos ini. Berlaku mulai dari Taurat, Perjanjian Lama, sampai kepada Al-Quran. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, bisa dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Berlaku hukum kata Allah, barang siapa yang menghilangkan nyawa, membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, bukan karena dia telah melakukan pembunuhan atau membuat kerusakan di muka bumi, maka dia membunuh manusia kata Allah. Satu orang yang dia bunuh sama seperti dia telah membunuh seluruh umat manusia. Wah, ini luar biasa ini. Membunuh satu orang sama seperti telah membunuh seluruh manusia. Tapi barang siapa yang menghidupkan satu orang,
sama seperti dia telah menghidupkan seluruh umat manusia. Ada orang Oten yang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana logikanya? Al-Quran kalian berkata, membunuh satu orang manusia sama seperti membunuh seluruh manusia. Itu logikanya seperti apa? Oh begini saya bilang. Ya, begini logikanya. Ada anak muda sudah mau kawin. Tiba-tiba si anak muda ini dibunuh. Anak muda ini dibunuh tanpa alasan yang benar. Bukan karena dia telah melakukan pembunuhan atau karena membuat kerusakan di muka bumi, tidak. Si pemuda ini dibunuh. Maka membunuh satu orang pemuda ini, kata Allah, itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Logikanya gimana? Begini. Karena si pemuda ini kalau dia hidup, dia akan kawin. Nah, dia akan nikah. Kalau dia nikah nanti kan akan dapat anak, dapat keturunan. Ya bisa satu, bisa dua, bisa banyak. Kemudian keturunan anak dia nanti kan kawin lagi. Ya kan? Anaknya kawin lagi. Lahirlah cucu yang banyak. Kemudian cucunya nikah lagi. Cicit. Ya, lahir lagi cicit. Cicitnya lahir lagi, kawin lagi. Muncul lagi namanya cocot. Cocotnya kawin lagi, muncul cecet. Begitulah seterusnya. Ya, berarti membunuh satu orang ini artinya dia telah membunuh generasi orang itu. Nah, itu dia. Seluruh generasi dia sudah dibasmi. Seluruh generasi orang itu dibunuh habis. Nah, itulah pengertian ayat tadi. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Membunuh satu orang manusia sama seperti membunuh seluruh manusia. Menghidupkan satu orang sama seperti menghidupkan seluruhnya. Subhanallah. Ya? Ya. Subhanallah. Nah, begitulah Islam memberikan satu gambaran. Ya, kalau ada bertanya, bagaimana itu logikanya? Masa membunuh satu orang sama dengan membunuh semuanya? Ya begitu. Karena generasi keturunan orang itu sudah dibunuh, dihabisi semuanya. Nah, ini ada di dalam Alkitab, ada dalam Al-Quran. Perjanjian lama. Cuma memang di perjanjian baru, hukum ini dirubah. Dirubah menjadi ganti hukum kasih sayang. Nah, hukum kasih sayang. Nah, kalau hukum-hukum yang semacam ini dibiarkan, tidak ditegakkan, nah itulah yang berbahaya. Ya kan? Kadang-kadang ya tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana setiap pelanggaran diganti dengan kasih sayang? Ya penjara nggak berfungsi dong. Nah, betul nggak? Kosong, betul. Kosong itu penjara. Kalau setiap pelanggaran diganti kasih sayang, pelanggaran kasih sayang, itu kan teori. Dalam prakteknya kan nggak begitu. Ya kan? Kan mana mungkin ada peperangan di muka bumi ini kalau konsep yang seperti itu diterapkan. Nah, tapi itu kan teori. Dalam prakteknya kan tidak seperti itu. Nah, itu tentang hukum kisos. Sama kan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu makanya Yesus mengatakan dalam Injil Matius itu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Sebab aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Satu titik atau satu iota pun tidak ada yang dihilangkan sampai sebelum semuanya terjadi, kata Yesus. Ya. Berarti ini kan berlaku hukum ini. Abadi. Karena Nabi Isa itu memang Yesus tidak membawa hukum-hukum baru atau ajaran-ajaran baru. Dia hanya meneruskan ajaran Nabi Musa yang ada di Taurat itu. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian yang kedua, persamaan hukum dalam Al-Quran dengan dalam Alkitab tentang hukum rajam. Nah, coba dibuka hukum rajam. Rajam itu kaitannya dengan perzinahan.
Coba dibuka dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 2 sampai 5. Ya. Kitab Ulangan pasal 17 ayat 2 sampai 5. Apabila di tengah-tengahmu terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membawa laki-laki atau perempuan itu keluar ke pintu gerbangmu, dan haruslah engkau merajam mereka dengan batu sehingga mati. Wah, ini jelas ini. Jelas hukum rajamnya itu. Kemudian diperkuat dengan Kitab Imamat pasal 20 ayat 10 itu. Bila seorang bersetubuh dengan istri sesamanya, pastilah keduanya dihukum mati, baik pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Wah, ini dia. Orang yang berzina laki-laki maupun perempuan itu dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 17 ayat 2 sampai 5, Imamat pasal 20 ayat 10, itu penzina laki-laki atau perempuan yang selingkuh itu harus dirajam. Nah, dirajam itu caranya dia ditonton orang banyak, digali tanah setinggi badan dia, separuh, dengan mata yang tertutup kain hitam, kemudian tangan juga yang diikat, dimasukkan dalam lubang itu, kemudian seluruh orang yang menyaksikan dia melempari orang itu tanpa belas kasih, gak ada rasa kasihan, dilempari sampai orang itu meninggal, sampai mati. Nah, itulah rajam. Ya, itu rajam. Jadi pelaksananya, si laki-laki atau perempuan itu dimasukkan dalam lubang separuh badan, kemudian dengan tangan yang diborgol, mata yang ditutup kain, kemudian semua orang yang menyaksikan itu melempari dia sampai mati. Sampai mati. Kalau sudah lempari dengan batu-batu, nggak mati-mati juga. Nah, daripada dikelamaan, boleh dipancung langsung lehernya sampai mati. Itu hukuman rajam yang ada di dalam Alkitab. Maka korelasinya dengan Al-Quran bisa dibuka dalam surat An-Nur, surat ke-24. Ayat 2. Ya. Di situ kata Allah, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, itu jelas ayatnya. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, ini kalau dia gadis dan lajang, maka kata Allah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah ya mereka berdua, laki-laki dan perempuan yang berzina, lajang sama gadis ini, ya, itu diikat juga tangannya, kemudian diambil alat cambuknya, bisa dari rotan, bisa dari benda lain, dipukul sampai Pecut-pecut 100 kali. Sampai 100 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, muhson namanya, dia tidak pakai cambuk, tapi dilempari pakai batu sampai mati tadi. Nah, ini ada persamaan hukumnya. Karena ini sumbernya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipandang relevan sampai akhir zaman hukuman itu. Nah, jadi saudara-saudara, ini bukan berarti tadi mencontek, ya. Dan hukuman yang semacam ini relevan. Tujuannya apa? Untuk shock terapi. Nah, kalau sekarang coba lihat perzinahan merajalela di mana-mana. Ada yang dibuat lokalisasi, ya, lokalisasi perzinahan, lokalisasi pelacuran. Ada juga yang bebas di mana-mana. Mau di lokalisasi, tidak bisa. Tetap ada banyak yang bebas juga, yang keliaran juga banyak. Dan ini menjadi penyakit virus bagi masyarakat. Ini penyakit virus sosial ini, bahaya ini.
Oleh karena itulah kalau dikasih hukuman yang semacam ini, itu adalah memberikan shock terapi kepada manusia sehingga mereka dipermalukan dirinya, dipermalukan keluarganya. Ya. Lalu orang yang datang kemudian itu tidak berani lagi melakukan yang seperti itu. Maka damailah hidup manusia, terhormatlah kehidupan manusia. Nah, tidak ada lagi yang namanya di jalan-jalan menjual diri, itu tidak ada lagi. Karena begitu ketahuan langsung. Bahkan kalau di negara lain, di Arab sana, itu kalau ada berzina itu laki-laki dan perempuan, kalau dia lajang sama lagi gadis, itu oleh keluarganya sendiri, anak itu diikat tangannya, kemudian ditarik pakai mobil, diseret sepanjang jalan. Begitu. Diseret di jalan raya itu. Rata-rata sampai mati itu. Kenapa? Ya udah terantuk batu. Nah, kalau itu yang melakukan keluarganya. Kalau keluarganya tidak mau melakukan itu, karena itu aib besar, maka si anak yang berzina itu bersama orang tuanya wajib hijrah, wajib pindah tempat tinggal. Jangan, karena itu dianggap sampah. Ya, jadi pilihannya apa? Orang tuanya mau tidak melaksanakan itu, ya menyeret anaknya, diseret sepanjang jalan itu, ditonton orang banyak. Atau kalau orang tuanya tidak tega, ya dia pindah ke tempat yang jauh. Karena itu adalah aib yang sangat besar bagi keluarga. Nah, maka dengan adanya hukuman yang begitu, itu jadi shock terapi. Orang lain jadi nggak berani lagi berbuat yang demikian, takut. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah persamaan hukum tadi di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab itu, ya. Nah, itu yang menyangkut masalah kisos tadi dan juga masalah rajam. Ada banyak persamaannya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum tentang makanan. Hukum babi haram. Ya, hukum babi haram. Bisa kita lihat di dalam Kitab Imamat pasal 11 ayat 4 sampai 8. Di situ bunyinya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Onta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi dulu di zaman Bani Israel itu yang namanya onta itu haram. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, ya, dan seterusnya. Lanjutannya, demikian juga babi hutan. Nah, di sini kalimatnya babi hutan. Tapi kalau kita cek dalam Alkitab yang lama, yang tua-tua, tidak ada hutannya, yang ada babi tok di situ. Ya, oke, jangan dipersoalkan itu dulu. Demikian juga babi hutan, karena berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Wah, ini kan jelas sekali. Jelas tentang hukum makanan babi itu haram. Nah, ayat ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3 dan juga surat Al-Baqarah ayat 173. Yang mana bunyi ayat itu adalah hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu mayit, bangkai. Nah, bangkai itu di dalam pandangan Islam apa yang dinamakan bangkai? Bangkai itu adalah bukan binatang yang bau, ya, tapi binatang yang beberapa menit yang lalu mati, mungkin mati karena virus atau mati karena ditabrak kendaraan, mati dan belum sempat disembelih, ya, itu haram hukumnya, tidak boleh dimakan itu. Itu namanya sudah bangkai. Walau masih panas,
masih hangat karena baru meninggal gitu ya. Tapi tidak sempat disembelih, itu hukumnya haram dalam Islam. Kemudian wadam, darah. Darah juga haram hukumnya dimakan. Dulu kita kan makan darah. Darah itu dijadikan, kalau kita nyembeli binatang itu, darahnya ditampung, kemudian dikasih itu jeruk, lalu kering, nah itu dijadikan sambal tuh. Tapi dalam Islam itu haram yang namanya darah itu. Walahmul khinzir, dan begitu juga daging babi. Nah, daging babi juga hukumnya haram dalam Al-Quran, sama dengan di perjanjian lama tadi. Ya. Nah, tapi ada orang yang nanya gini, Ustaz, di situ kan yang diharamkan daging babi, dagingnya. Kalau tulangnya kan boleh disop katanya. Nah, ini terlalu pintar nih, ya. Orang ini terlalu cerdas ini. Nah, karena ayatnya daging, berarti tulangnya, kemudian jeruannya boleh dimakan. Ya, kalau sudah bicara daging itu kan dzikrul juz'i wa iradakul. Ya, kalau dalam kaidah itu ya disebutkan hanya sebahagian saja, tapi sebenarnya tujuannya untuk semua. Ya kan? Meskipun yang disebut cuma daging, sebenarnya itu utuh semua. Yang namanya babi itu ya semuanya haram. Mau jeruannya, mau kepalanya, mau otaknya, mau tangannya, mau dagingnya, semua haram. Nah, ini sejalan dengan perjanjian lama. Yang lama. Tapi kemudian di perjanjian baru oleh Rasul Paulus, ya, dia merubah. Seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai 5, dia katakan semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nah, ini dia. Ya, jadi dia mengatakan bahwa tidak ada binatang atau hewan yang haram dalam agama mereka. Maka saya bilang kemarin bercanda itu, ya, semua yang berkaki 4 halal kecuali meja, saya bilang itu yang bercandaannya. Ya, jadi ini kok jadi jadi kontradiksi jadinya kan? Kontradiksi dengan perjanjian lama tadi. Nah, sedangkan perjanjian lama tadi dengan Al-Quran sama. Hukumnya sama-sama haram. Dan juga sama dengan pernyataan Yesus, dia datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi tadi. Berarti Taurat itu masih relevan, Taurat itu masih berlaku, baik di zaman Nabi Isa sampai kepada zaman kita sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Karena dipandang Allah, hukum pengharaman babi ini memang penting, karena itu merugikan manusia. Itu dari sisi kesehatan tidak baik kalau dikonsumsi. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, ini menarik. Ini menarik. Perlu kita sampaikan kepada saudara kita bahwa banyak persamaan-persamaan hukum di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Ya, terutama dengan perjanjian lama tadi. Yang banyak kita beda kalau sudah dengan perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu banyak menganulir hukum-hukum Taurat yang terdahulu itu. Terus apa lagi? Persamaan hukum Islam. Tentang jilbab misalnya. Hukum berjilbab. Hukum menutup aurat. Hukum menutup aurat di dalam Alkitab, terutama di perjanjian baru juga ada. Itu lebih sadis, lebih keras hukumnya daripada dalam Al-Quran. Nah, coba dibuka di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Bunyi ayatnya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, ia menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Wah, ini hukumnya berat sekali. Pilihannya wanita di Kristen itu pilihannya pakai jilbab
untuk menghormati dirinya, atau kalau dia nggak mau pakai jilbab, botak sekalian. Jadi nggak ada lagi rambutnya, ya botak sekalian, ya. Jadi jangan yang seperti sekarang panjang rambutnya kemudian dibuka, itu melanggar hukum.